Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Yohanes 10 ayat 22 sampai 30 yang demikian. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Amin. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan untuk umat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, syukur kepada Allah karena kasih-Nya yang begitu besar, yang menyertai menolong kehidupan kita sampai dengan saat ini. Perkenalkan, saya Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto. Saya melayani di GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Senang pada saat ini saya diperkenankan untuk membawakan firman di GKI Rahmani Cirebon ini. Marilah pada saat ini kita akan merenungkan sebuah tema suara Allah yang senantiasa menuntun. Ini adalah tema kita. Di dalam kehidupan kita, setiap orang pasti mempunyai tujuan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setiap orang pasti punya tujuan. Bisa dibayangkan, kita jalan-jalan lalu ditanya, "Kita mau kemana?" Terserahlah, yang penting mengikuti kaki aja. Yang penting kita ngikuti jalan aja, kemana nggak tahu, yang penting kita jalan. Mau nggak kita diajak seperti itu? Sangat membosankan, ini mau kemana? Sudah ke arah timur, balik lagi ke arah barat. Balik lagi ke arah utara, dan begitu seterusnya, ini mau kemana? Jadi kalau jalan-jalan tanpa tujuan, itu sama sekali tidak menyenangkan. Ayo kita bulan depan kita akan jalan-jalan, kita sewa bis. Nah tujuannya kemana? Ya terserah Pak sopirnya mau kemana, terserah dia. Apakah enak? Tentu tidak akan ada yang mau ikut, karena tidak ada tujuan. Sehingga bisa dikatakan bahwa dengan tujuan, hidup kita, perjalanan kita akan lebih bersemangat. Dan kita juga kalau punya tujuan tidak akan salah arah. Dan kita bisa menentukan jalan mana yang harus aku tempuh. Karena apa? Tujuannya jelas. Kemarin saya dari Tangerang Selatan menuju ke GKI Rahmani, saya setel itu Google Map, lalu kemudian diarahkan dan sampailah ke GKI Rahmani ini. Karena apa? Tujuannya jelas. Tetapi jika tujuannya tidak jelas, mungkin sampai sekarang saya belum sampai kemana-mana. Karena apa? Tidak tahu tujuannya kemana. Nah sekarang pertanyaannya, apa tujuan kehidupan kita? Di dalam menjalani kehidupan kita, apa tujuannya? Dapat kita baca di dalam Wahyu 7 ayat 16 sampai 17. Di sana dikatakan,
mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Inilah tujuan kehidupan kita. Di mana tujuan kehidupan kita adalah tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Karena apa? Pada dasarnya orang itu takut lapar, takut menderita, takut panas terik. Hari ini banyak orang yang takut dengan matahari. Kalau keluar jangan lupa pakai apa yang krim dioles-oleskan itu? Nah, sunblock. Yang namanya salon kecantikan larisnya luar biasa karena banyak orang takut kepada matahari. Apakah ini sebabnya matahari banyak yang tutup? Saya nggak tahu. Karena orang pada takut matahari, takut kulitnya menjadi kusam seperti saya. Sangat takut. Dan memang itulah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Di sana dikatakan dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Sehingga manusia di dalam penderitaan. Dan semua orang merasa takut ketika lapar, ketika harus menderita. Sehingga mereka ingin selalu hidup berkecukupan, menumpuk semuanya supaya hidupnya berkecukupan, tetapi sayang. Semakin ditumpuk semakin merasa kurang. Semakin banyak yang dikenal, semakin terkenal, semakin sedikit yang dikenal. Kan begitu, orang kalau semakin terkenal, justru dia semakin sedikit mengenal orang. Dia dikenal banyak orang, tetapi dia tidak mengenal banyak orang. Itulah yang terjadi sehingga penderitaan demi penderitaan menyelimuti kehidupan umat manusia. Tentu hal ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu Tuhan berjanji bahwa mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Segala air mata akan dihapus dari mata mereka. Inilah janji Tuhan yang menjadi tujuan kehidupan kita. Nah, sekarang kita bertanya, apakah suasana yang ideal ini terjadinya ketika nanti kita sudah di surga? Ketika kita sudah masuk ke dalam surga baru menikmati itu. Apakah kita di dunia ini tidak bisa menikmatinya? Kalau kita membaca atau mengucapkan doa Bapa kami, di sana diajarkan datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Suasana seperti ini pun dapat kita nikmati, dapat kita icipi ketika kita berada di dunia ini. Supaya suasana yang ideal itu bisa kita nikmati di dalam hidup ini, bagaimana kita akan merasa berbahagia, bagaimana kita akan merasa bersuka cita di hadapan Tuhan. Nah, lalu bagaimana caranya? Jika kita perhatikan bacaan kita di dalam ayat 17 dikatakan, anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Anak domba ditulis dengan huruf besar. Di situ adalah Kristus. Di mana Tuhan Yesus, anak domba, gembala yang baik, akan menuntun anak-anaknya menuju air tenang dan padang rumput yang hijau, seperti dinyanyikan di dalam Mazmur 23. Ia menuntunku ke air yang tenang. Bisa lagunya? Bisa ya? Itu lagu itu sangat terkenal sekali itu sejak saya masih muda ya. Dulu saya pernah muda Bapak Ibu. Sekarang sudah tua ya sekarang ya. Semua orang dulu pernah muda ya, tapi lama-lama dengan bertambahnya usia dia semakin tua dan akhirnya digantikan oleh generasi berikutnya. Itu semua orang, tidak pandang bulu siapapun dia,
pasti tambah hari usianya semakin bertambah. Ya, dan semua orang ingin hidup selama-lamanya. Makanya tidak heran ulang tahun yang ke-90 pun nyanyinya apa? Panjang umurnya, panjang umurnya. Ya, itu usia berapa? 90. Usia 98 ulang tahun nyanyinya tetap panjang umurnya, panjang umurnya. Saya pernah, emak-emak ini usianya 86. Lalu saya berdoa, Tuhan, tolonglah emak kami ini Tuhan, berikan umur panjang kepada dia. Begitu saya amin, saya dimarahin Bapak, dimarahin. Kamu kalau doa yang benar, loh kenapa mak? Kan aku doa yang benar, kamu kira aku nggak bosen apa? 86. Karena apa? Ternyata grup WhatsApp-nya sudah sepi, sudah left grup semua. Tinggal dia, anggotanya, dia adminnya, jawab sendiri, dikirim sendiri, dibalas sendiri. Bosan sekali. Bapak Ibu pernah punya grup WhatsApp, anggotanya cuma 2 orang. Bosan enggak? Sangat membosankan. Dia bilang, aku bosan. Kamu enggak usah doa begitu lagi. Baik ma, baik ma. Tapi sampai hari ini masih sehat Bapak Ibu. Sampai hari ini masih sehat. Padahal sudah saya doakan, doa saya dimarahin tetapi masih sehat sampai hari ini. Itulah manusia. Diberi umur pendek katanya pendek, diberi umur panjang katanya panjang. Ini katanya menderita, itu juga menderita. Orang yang punya banyak duit juga menderita. Aku besok mau jalan-jalan kemana, apalagi orang yang tidak punya duit. Pasti sama-sama menderita. Lalu yang bahagia di mana? Nah, disinilah ketika kita ingin menikmati kebahagiaan itu, kita akan dituntun oleh Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik. Di mana Kristus akan menuntun kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kita percaya apa tidak? Bahwa Tuhan Yesus menuntun kita. Percaya apa tidak Bapak Ibu? Amin. Ya, kita harus mengatakan aku percaya bahwa Tuhan itu menuntun semua umat manusia. Tetapi jika kita perhatikan di dalam Yohanes 10 ayat 25, di sana dikatakan Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Ya, Tuhan Yesus telah menuntun semua umat manusia, tetapi ada yang percaya dan ada yang tidak. Inilah yang terjadi, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Padahal Tuhan telah menuntun anak-anaknya. Kalau kita tidak percaya kepada tuntunan Tuhan, itu bagaikan saya ke GKI Rahmani pakai GPS, saya tidak percaya kepada GPS-nya. GPS bilang depan, belok kiri. 500 meter lagi, belok kanan. 200 meter lagi, ada penjual nasi lengko, bablas saja. Terus gitu. Kalau saya tidak ikut GPS, sampai nggak ke tempat ini? Nggak bakalan sampai. GPS-nya bilang belok kanan, saya belok kiri. GPS-nya bilang lurus terus, saya belok kanan. Sampai enggak? Enggak akan sampai. Jadi ketika Tuhan menuntun kita, kita harus ikut tuntunan Tuhan. Supaya kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Karena apa? Jika kita tidak percaya kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita tidak akan merasa bahagia. Senang iya, senang iya. Tetapi yang namanya senang itu tidak lama. Contohnya begini, Bapak Ibu jalan-jalan. Kalau sini jalan-jalannya kemana? Kalau yang ke gunung, ke Kuningan, ke Guci, ya. Nah, Guci indah, bagus sampai sana. Bener indah nggak? Bener apa? Indahnya bener nggak? Indah ya. Oh indah, bagus. Apakah karena indah lalu pindah ke sana? Oh kan di sini indah, pindah ke sini. Enggak. Karena apa? Karena begitu lihat indah, senang sudah. Nanti pulang sudah selesai. Besok diajak sana lagi, enggak aku sudah pernah ke sana. Itu membuktikan bahwa keindahan yang dikatakan itu
ya hanya sekedar sekejap itu. Bromo indah, indah. Tapi kalau kita ke sana sudah sampai 20 kali, gimana? Diajak ke sana mau nggak? Nggak mau, kecuali kalau mau dikasih uang, mau. Ya, sekali ke sana dapat berapa M gitu, oh mau, berapapun aku mau gitu. Ya, tapi kalau ke sana lagi enggak lah, aku nggak mau. Kenapa? Pernah ke sana. Jadi yang katanya indah hanya sekejap. Itu umat manusia kebanyakan hanya merasa senang. Aku senang, iya. Makanya kalau orang jalan-jalan itu selalu pindah-pindah. Besok kemana nggak pernah katanya indah ke situ terus. Kecuali kalau ke rumahnya indah, selalu indah. Ya, ke sana indah terus. Karena apa? Ketemu indah. Ya, kalau selain itu wah sama sekali nggak indah. Ya, karena apa? Sudah bosen. Itulah manusia, sulit merasa bahagia. Sehingga untuk menunjukkan kebahagiaan, dia sikap hidupnya aneh-aneh. Supaya apa? Merasa bahagia, tetapi juga tidak pernah berhasil. Nah, itu orang yang tidak mendengarkan tuntunan Tuhan. Lalu bagaimana dengan yang mendengarkan tuntunan Tuhan? Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 yang demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita membedakan? Ini suara Tuhan, itu bukan suara Tuhan. Membedakannya bagaimana? Ada yang mau usul? Bagaimana cara membedakan ini suara Tuhan, ini bukan suara Tuhan? Bagaimana cara membedakannya? Nah, cara membedakannya gampang, yaitu mengenali suara Tuhan. Pasti Bapak Ibu bisa tahu, ini suara Tuhan, itu bukan suara Tuhan. Waktu saya pertama kali datang di gereja tempat saya melayani, saya sudah datang, belum masuk ruangan, tapi saya sudah ngomong-ngomong, mereka belum tahu saya datang. Oh, Pak Pendeta belum datang kok, padahal sudah datang. Tapi saya orang baru. Sehingga apa? Mereka belum kenal suara saya. Tetapi sekarang, mereka di dalam ruangan, saya hanya berbicara lalu mendengar suara saya, mereka tahu enggak saya datang. Kenapa? Sebabnya karena mereka telah mengenal suara saya. Badan saya belum kelihatan, orangnya belum kelihatan, suaranya sudah mereka dengar, mereka bisa menebak itu Pak Pendeta datang. Jangankan suaranya, telapak kakinya pun jika orang yang sudah kenal bisa nebak enggak yang datang siapa? Saya bisa membedakan ini cara jalan anak saya nomor 1, cara jalan istri saya, cara jalan anak saya nomor 2, saya hafal. Begitu masuk rumah, ini pasti anak saya nomor 2 ini. Cara jalannya saya tahu. Bagaimana cara membedakannya? Saya tidak tahu. Itu muncul dengan sendirinya. Ini pasti dia ini. Jangankan dari bahasa tubuhnya. 100 meter di depan kita, gelap, cuma siluet orangnya, tapi cara jalannya kita bisa nebak. Ayo tebak-tebakan, ini siapa? Bisa nebak enggak? Bisa nebak. Karena apa? Sudah kenal. Demikian juga cara kita membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan. Caranya dengan mengenali suara Tuhan. Apa suara Tuhan? Yaitu firman Tuhan. Sehingga ketika kita mengenal firman Tuhan, mengenal suara Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepada kita melalui hati kita. Jangan ke sana anakku, jangan ke sana. Kamu ke sana aja. Kalau intuisi kita peka Bapak Ibu, intuisi kita cerdas, kita bagaikan jalan kayak ada yang nuntun, jangan ke sana, lebih baik ke sini. Jangan ke situ, belok aja ke situ. Pernah nggak merasakan itu? Ada kayak dituntunan, kamu harus ke sana, kamu harus ke sini. Itulah cara Tuhan menuntun kita. Sehingga Tuhan berjanji akan memberikan hidup yang kekal, yaitu hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Hidup yang penuh dengan sukacita.
Karena apa? Karena Tuhan menolong kita, menuntun kita. Nah sekarang jika Tuhan telah menuntun kita, suara Allah senantiasa menuntun kita, sekarang bagaimana sikap kita? Kita bersedia atau tidak dipimpin oleh suara Tuhan? Bersedia? Apalagi hidup hari ini ya, hidup hari ini itu banyak perjuangan yang luar biasa, persaingan luar biasa. Nah, jika kita tidak mengandalkan Tuhan, pasti kita akan terseok-seok di dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu marilah di dalam menjalani ini kita mendengarkan suara Tuhan, kita bersedia dituntun oleh suaranya, dan kita mengenal suaranya melalui firman Tuhan yang kita baca setiap saat. Jadi sesibuk apapun, kita harus selalu baca firman Tuhan. Itu cara kita mengenal suara Tuhan. Lama-lama hati kita jadi paham, ini suara Tuhan atau bukan? Itu suara Tuhan atau bukan? Kenapa? Hidup ini selalu memilih. Setiap saat harus selalu memilih. Nah kalau pilihan kita salah, kan cilaka kita. Jadi marilah kita mengenal suara Tuhan, supaya ketika Tuhan menuntun kita, maka kita pun akan dituntunnya ke air tenang dan padang rumput yang hijau. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat menjalani kehidupan ini dengan dituntun oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.